Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam jumpa kembali dengan saya di video di channel saya Cahaya Ilmu. Saya Al-Fakir Imran Fatoni. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam budaya kita, khususnya di Indonesia, pada umumnya masih mempercayai dengan ilmu perdukunan. Disinilah sifat-sifat kesyirikan, datang ke tempat dukun, minta penglaris supaya laris dagangannya. Datang ke dukun, masalah suami istri agar rukun dan damai. Datang ke dukun, minta diobati agar sakitnya sembuh. Apabila metode ini metode menurut syar'i tidak dilarang, tapi kebanyakan dukun ini berkemas atas nama ustadz, atas nama kiai. Ini jadi masalah, terutama kultur-kultur di tempat kami, di tempat saya di daerah Banten itu masih percaya dengan orang pintar. Kiai ya kiai, tapi melakukan juga sesuatu yang di luar koridor agama, di luar petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah suatu petunjuk buat kita umat Islam agar kita tidak tersesat, terutama dalam kesyirikan. Karena laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi sungguh di dalam diri Rasulullah adalah uswah, contoh bagi umat Islam. Dalam kondisi yang seperti sekarang saat ini, ya, ada permasalahan, dia pergi ke dukun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah datang ke dukun. Apabila kita datang ke tempat kiai, boleh saja silaturahim. Ke tempat ustadz, boleh saja silaturahim. Dalam rangka memberi nasihat atau minta nasihat, atau paling tidak minta wiritan-wiritan yang memang ada petunjuknya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di luar itu jangan pernah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama para pedagang yang ketika dagangan sepi pergi ke dukun, ya, minta persyaratan ini, syaratan itu. Jauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Apabila memang ada petunjuknya, ada dalil-dalilnya, ya silakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila memang kita ingin bertanya tentang ilmu, fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kita tidak mengetahui. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini saya akan membahas tentang masalah ilmu pelet. Ilmu pelet ini yang bernama ilmu pelet Semar Mesem. Ya. Ilmu pelet Semar Mesem ini saya pernah diberikan ketika itu masih SMP di Lampung oleh seorang kakek saya almarhum bernama Abah Jangkung panggilannya. Memang Abah Jangkung ini kakek saya ini dari atasnya keturunan kiai, ya, kiai di daerah Jalan Haji Kiai Haji Said, Ciujung, Serang, Banten. Di situ kakek-kakek kami emang dari Kiai Haji Mubarok, Kiai Haji Saad, ya, Kiai Haji Said, terus Kiai Haji Abu, dan masih banyak keturunan kami dari keturunan para kiai. Namun di sana kiai ya kiai, tapi masih seperti mempraktikkan suatu perdukunan. Ya, ini terkadang jauhkan saudara yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu hari saya itu pernah diberikan ilmu pelet itu oleh kakek saya waktu itu masih SMP. Ya, berkunjung ke tempat kakek saya, diberikan ilmu pelet yang bernama ilmu Semar Mesem. Ya, suruh puasa 7 Senin 7 Kamis. Alhamdulillah
sampai detik kali ini saya tidak pernah mengamalkan amalan ilmu itu. Karena hadis Nabi Muhammad SAW dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, memberikan pernyataan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk dariku, maka fahuwa radd, maka tertolak. Jauhkan dari perbuatan tercela itu. Apa amalan yang pernah diberikan kepada saya? Ramalannya begini, saya masih hafal, tapi saya tidak pernah mengamalkan. Bunyinya begini. Kalau di sana namanya ilmu jangjawok atau ilmu kejawen. Bunyinya begini. Suka-suka guyu-guyu, semar teka gemuyu, dek mandek, jer manjer, rep sirep, teka walas, teka asih, atine wong sejagat bona kabeh maring isun. Ya, mungkin yang disebut namanya ilmu pengasihan kali ya. Ya. Jadi apabila kita senang sama orang, suka sama orang, kita sebutkan namanya itu. Suka-suka guyu-guyu, semar teka gemuyu, dek mandek, jer manjer, rep sirep, teka walas, teka asih, atine. Nah, disebut tuh atine siapa? Ya, demen maring isun. Ya, jadi wong sejagat buana kabeh maring isun. Jadi saya punya itu, katanya dahsyat ilmu pelet semar mesem. Tapi nauzubillah menjalik, jangan pernah diamalkan. Apabila ada saudaraku yang lain juga mempunyai ilmu semar mesem, ya, tolong jauhkan dari amalan-amalan ini. Amalan-amalan yang biasa-biasa Rasulullah ajarkan, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau salawat Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu yang bikin selamat. Ya, apalagi budaya kita seperti itu, masih kulturnya dipakai seperti itu. Ya, yang disebut ilmu pengasihan, ilmu pelet. Ini ilmu setan, ilmu sihir. Jauhkan daripada sifat-sifat itu. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan itu. Jauhkan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah, amalkanlah amalan-amalan yang memang sudah ada petunjuknya. Ya, suratul Fatihah, suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya, surat Al-Kahfi. Lakukan amalan itu. Atau setiap hari Jumat, malam Jumat, banyak bersalawat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengamalkan amalan-amalan tidak ada petunjuknya. Apalagi amalan pelet yang bernama ilmu semar mesem. Ya, Al-Fakir bisa pernah diberikan itu oleh kakek saya. Ya, tadi tuh, ya, wiritannya, amalannya begitu. Saya juga nggak tahu seperti apa itu. Ya, namanya jangjawok atau kejawen. Ya, suka-suka guyu-guyu, semar teka gemuyu, dek mandek, jer manjer, rep sirep, teka walas, teka asih, atine wong sejagat buana kabeh maring isu. Jauhkan saudara king dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Amalkanlah amalan yang memang sudah ada petunjuknya, ada dalilnya. Ya, jauhkan saudara king Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat. Ya, jangan melakukan amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya, walaupun itu dari seorang kiai atau dari seorang ustadz. Amalin, ya, seperti amalan Nabi Muhammad SAW, banyak tersenyum, banyak sodako, banyak istighfar, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, banyak puasa Senin Kamis, ya, atau puasa Daud, ya, insya Allah kita akan selamat. Ikuti Allah, ikuti Rasul, ya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Apalagi di zaman sekarang, luar biasa, karena kebodohan, jadi kita gampang dipengaruhi oleh tipu daya setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang paling nyata buat kita. Jadi setan itu menggoda pakai langkah-langkah. Ya, jauhkan daripada itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para penonton yang melihat di YouTube saya. Jangan pernah mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Kan kita sudah bersyahadat,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita jumpa lagi. Jauhkan dari amalan yang tidak ada manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.